Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali di kuliah pengantar sistem spasial. Kita masuk ke modul 4 yaitu tentang sistem spasial ya. Pertama-tama coba kita lihat pengertian semantik dari spasial itu sendiri ya. Kalau berdasarkan KBBI, spasial ini berkenaan dengan ruang atau tempat ya. Jadi berasal dari kata space ya. Jadi space itu ruang. Jadi menurut KBBI sesuatu yang berkenaan dengan ruang atau tempat ya. Tempat ini lokasi ya. Nah, kalau kita lihat Cambridge Dictionary, spasial ini terkait dengan posisi, kemudian area ya, wilayah, kawasan, dan juga size, ukuran ya dari segala sesuatu. Nah, itu spasial. Kemudian kalau dari Merriam-Webster, spasial itu terkait dengan atau mengokupai ya, istilahnya mengokupai itu apa ya namanya? Terletak di suatu kawasan ya, mengokupai atau punya karakter seperti keruangan ya. Kemudian bisa juga berarti spasial ini sesuatu atau yang terkait dengan atau yang involved dalam secara persepsi hubungan antar objek di dalam ruang ya. Yang paling gampang sih kalau spasial itu misalnya peta ini udah spasial menunjukkan lokasi dan keterkaitan antara misalnya antara kota-kota, antara misalnya ini waduk dengan tempat-tempat lain ya. Jadi menggambarkan aspek keruangan ya. Bahkan ini ada peta 3 dimensi, nah ini juga menunjukkan ruang atau tempat 3 dimensi ya, secara 3 dimensi, nah itu juga spasial ya. Nah kalau Britannica Dictionary ini, spasial itu terkait ya, atau berkaitan dengan ruang dan hubungan antara objek-objek di dalam ruang tersebut ya. Nah itu spasial ya. Kadang-kadang disebut geospasial karena kita mengacu ke bumi ya. Tapi kalau spasial sendiri juga otomatis karena objek atau ruang tempatnya itu ada di bumi ya sebenarnya implisit geospasial ya. Nah coba kita lihat pengertian lain. Nah ini kalau kita lihat Undang-Undang Informasi Geospasial ya dan juga ini Undang-Undang Cipta Kerjanya ya. Jadi spasial ini adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya ya. Jadi aspek spasial, geospasial ini bisa terkait objek, bisa terkait kejadian ya. Kemudian objek dan kejadian tersebut punya atribut nanti lokasi, letak, posisi gitu ya. Nah, kalau geospasial didefinisikan ruang kebumian ya. Nah, ruang kebumian ini adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi ya. Lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian, baik yang ada di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, atau di atas permukaan bumi ya. Nah, cuma memang di sini ada lebih spesifik dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu ya. Karena geospasial ini kan terkait geodesi geomatik, jadi memang lokasi, letak, dan posisi itu harus terkuantifikasi ya, tidak bisa kualitatif ya.
karena nanti untuk keperluan pengukuran jarak, koordinat, luas, volume, dan segala macam ya, kita perlu menyatakan segala sesuatu itu dalam satu sistem koordinat tertentu. Nah, ini pengertian spasial dan geospasial berdasarkan undang-undang yang saat ini berlaku di Indonesia ya. Jadi nanti geospasial itu tidak hanya menyangkut permukaan bumi ya, tapi apa yang di atas permukaan bumi, baik itu di atmosfer maupun yang berada betul-betul di atas dekat dengan permukaan bumi, tapi bisa juga objek atau kejadian yang ada di dalam atau di bawah permukaan bumi ya. Biasa terkait tambang, gas, energi, atau kejadian gempa ya, epicenter ya, segala macam ya. Jadi dia lebih luas lah ya. Jadi mencakup seluruh bumi ya, di dalam, permukaan, dan di atas ya, permukaan bumi. Nah, coba kita lihat selanjutnya pengertian sistem spasial. Jadi memang kalau kita nanti bicara sistem spasial, ini ada dua hal ya. Kadang-kadang orang berbicara sistem spasial dalam konteks sistem konsepsi spasial ya. Jadi misalnya spatial thinking, spatial structure, spatial analysis, spatial intelligence, spatial reasoning, spatial modeling ya, spatial interaction. Nah, itu sistem spasial dalam konteks konsepsional ya. Tetapi bisa juga dilihat sistem spasial dalam konteks keilmuan ya. Nah, dalam hal ini ilmu geospasial ya. Nah, dalam hal ini sistem spasial itu adalah suatu proses pengukuran, akuisisi data dan informasi geospasial yang kemudian divisualisasikan, dibuat peta dan informasi geospasial, kemudian bisa juga untuk analisis dan pemodelan, perencanaan dan desain, kemudian untuk pengambilan keputusan, action dan aplikasi ya. Jadi ini semacam sistem keilmuan atau sistem ilmu yang kadang-kadang disebut geospasial ya. Yang sebenarnya mencakup dalam hal ini juga keilmuan bidang kita ya, geodesi dan geomatika. Di samping nanti kita lihat juga ada teman-teman dari geografi keilmuannya ya. Dan di dalam sistem keilmuan sendiri nanti ada subsistem, ada subsistem teknologi geospasial ya, standar geospasial, data dan informasi geospasial, ada yang terkait dengan SDM geospasial, ada yang terkait dengan kebijakan geospasial, dan ada yang terkait dengan kelembagaan geospasial ya. Nah, nanti dalam beberapa modul kuliah berikutnya nanti kita lihat baik di konteks konsepsinya maupun di konteks keilmuannya ya. Nanti kita lihat lah ya, karena sebenarnya kedua-duanya ini kadang-kadang saling menyatu ya. Maksudnya sistem konsepsi spasial ya sebenarnya dipakai dalam sistem keilmuan spasial ya. Nah, ini sudah pernah kita lihat. Jadi kalau secara keilmuan, sistem keilmuan spasial ini kadang-kadang disebut geospasial ya. Slide ini kita udah lihat sebelumnya di pendahuluan. Jadi biasanya menyangkut tiga aspek besar ya, sensing, understanding, dan responding. Ini dari Jack Dangermond ya, dari Esri. Mulai dari pengukuran ya, akuisisi data, kemudian kita memvisualkan dan memetakan, kemudian analisis, modeling, planning, design, decision making, action, sampai mendukung berbagai aktivitas ya. Jadi sistem spasial secara keilmuan ini adalah sistem tentang sains dan teknologi untuk pengukuran, pemetaan, visualisasi, analisis, pemodelan ya, perencanaan dan desain lingkungan spasial ya. Baik yang sifatnya lingkungan alam maupun lingkungan binaan ya, buatan manusia.
Dan sistem geospasial, keilmuan geospasial ini penting karena segala sesuatu itu terjadi di lokasi tertentu ya. Ada objek, ada kejadian, ada apa saja, itu pasti perlu lokasi. Ada paradigma atau kredo, data dan informasi tanpa lokasi itu sebenarnya bukan data dan informasi ya. Misalnya kita dapat informasi, oh ada gunung meletus, tapi kalau nggak ada lokasinya, ya kurang bermakna ya. Misal ditemukan potensi tambang baru yang cukup besar, tapi lokasinya nggak jelas, nggak ada, ya itu bukan data dan informasi ya, karena tidak menambah knowledge kita ya. Dan kita lihat dari sini memang sistem spasial nanti terdiri dari sejumlah sub-subsystem ya. Di dalam subsystem measurement sendiri nanti ada sub-subsystem lagi ya. Dan kita lihat nanti keilmuan geodesi dan geomatika sebenarnya berkutat di proses sistem spasial ini ya. Dari yang sifatnya teoritik sampai yang sifatnya praktikal ya. Dan nanti kalian juga sampai kalian lulus nanti kalian akan belajar sebenarnya bagian dari sistem spasial ini, bagian dari sub-subsystem ini ya, secara lebih mendetail lah ya. Nah, kalau kita lihat secara keilmuan ya, geospasial ini keilmuan utamanya sebenarnya geodesi, geomatik, dan geografi kalau saya lihat ya. Ini pendukung, 3 pendukung dalam sistem keilmuan spasial ya. Keilmuan utamanya di sini. Nah, keilmuan pendukungnya nanti kita lihat ya matematik, fisika, informatika, dan sekarang ini data science ya. Karena di era teknologi 4.0 di mana akuisisi data itu bisa lebih masif ya dengan Internet of Things, Artificial Intelligence, robotik segala macam, jumlah data itu besar sekali ya, sehingga big data analisis itu menjadi keharusan ya, dan itu makanya kita perlu data science ya. Jadi ini keilmuan utamanya geodesi, geomatik, geografi, pendukungnya matematik, fisik, informatika, data science. Kemudian yang terkaitnya ya nanti ada ilmu-ilmu kebumian, kelautan, planologi ya, lingkungan, astronomi ya. Kita bisa tambahkan terus ya. Ini sebenarnya contoh-contoh saja ya, tapi yang utama dan pendukung ini hampir fix di sana, tapi nanti bisa saja terjadi dengan perkembangan keilmuan yang nambah terus ya. Dan juga keilmuan terkait juga bisa terus bertambah ya. Nah, di sebelah kiri ini ada beberapa aktivitas yang terkait geospasial ya, terkait geodesi, geomatik ya, dan geografi juga ada ya. Yang jelas misalnya dari sini ya penentuan posisi, survei pemetaan ya, ini aktivitas klasik di kita ya, ini akan terus ada. Kemudian ada juga navigasi, tracking ya, penjejakan ya, atau surveillance ya, pemantauan pergerakan. Bisa juga ini imaging dan scanning ya, menggunakan terrestrial laser scanning, bahkan airborne scanning, atau satellite based scanning dan imaging ya. Kemudian tentunya ini remote sensing ya, earth observation dan modeling, ini bisa menggunakan satelit, remote sensing, bisa menggunakan fotogrametri sekarang ya. Bisa juga UAV dan drone ya, yang saat ini sangat masif penggunaannya ya. Jadi di sini kita untuk pengamatan dan pemodelan bumi lah ya. Kemudian untuk pengolahan data dan informasi, untuk manajemen data dan informasi, nanti kita lihat ya GIS ya, spatial analysis dan modeling ya, termasuk di sini BIM juga sekarang ya, Building Information Model juga sudah mulai digabungkan dengan GIS ya. Kemudian spatial planning dan design ya, ini aktivitas-aktivitas yang umum selama ini.
Nah, di masa depan memang dengan perkembangan teknologi 4.0 ya, digital twins dan metaverse ini menjadi juga salah satu aplikasi keilmuan kita ya. Karena digital twin dan metaverse kan menuntut adanya pemetaan 3 dimensi ya, dan juga indoor mapping ya, pemetaan dalam ruang dan juga indoor positioning ya, penentuan posisi dalam ruang dan seterusnya ya. Jadi memang aktivitas ini akan terus berkembang lah ya dengan perkembangan teknologi geospasial yang berkelindan dengan teknologi 4.0 ya. Jadi bisa kita lihat nanti semakin maju lah ininya ya. Sekarang coba kita lihat data dan informasi geospasial ya. Jadi data geospasial adalah data tentang lokasi, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Sedangkan informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diproses, sudah diolah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam decision making ya. Perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian ya. Nah, nanti kita lihat data dan informasi geospasial ini punya elemen geospasial ya. Pertama pasti ada atribut lokasi, koordinat ya. Ini contohnya misalnya lintang, bujur tinggi, atau XYZ, atau sistem koordinat yang lainnya ya. Kemudian biasanya pasti ada bentuknya ya. Apakah dia bentuknya titik, atau garis, atau area ya. Dalam bentuk poligon ya. Kemudian ada informasi terkait atribut atau karakteristik objek ya. Dan nanti kita lihat memang data dan informasi geospasial ini akan banyak manfaatnya lah ya untuk berbagai aktivitas sehari-hari maupun untuk keperluan berbagai sektor pembangunan ya. Kalau yang sehari-hari jelas sekarang ini di era medsos ya, kalau kita mesen Gojek, mesen Grab ya, GoFood ya. Nah itu semua kita kan berbasiskan Google Map, kemudian koordinat dari GPS dan segala macam ya. Itu semua menyangkut data dan informasi geospasial ya. Jadi nanti contoh data geospasial ini misalnya jarak, sudut, tinggi, beda tinggi, koordinat ya. Foto udara, foto terestris, data pasang surut laut, satellite image ya, citra satelit, bisa juga point cloud dari terrestrial laser scanning, atau bisa juga data gebrat ya. Nah, data-data ini kemudian kalau diolah bisa menjadi sejumlah informasi geospasial ya. Contohnya di sini ada jaring kontrol geodesi, ada peta dasar, ada peta batimetri ya, peta dasar laut. Kemudian bisa juga ada peta tematik. Kemudian ada DEM ya, Digital Elevation Model. Bisa juga DSM ya, Digital Surface Model. Bisa juga building model atau city model, macam-macam nanti ya. Contoh informasi ya. Bisa digital twin nanti, metaverse ya. Pokoknya segala sesuatu yang punya elemen geospasial ya. Punya aspek keruangan ya. Aspek-aspek geometri dan lokasi, nah itu masuk kategori data dan informasi geospasial. Nah, nanti kita lihat di dalam sistem spasial ini untuk akuisisi, pengolahan data, manajemen data dan informasi, ada sejumlah teknologi geospasial ya. Nah, ini dari
hasil survei dari Global Geospatial Industry Outlook sampai sekarang pun hampir sama lah ya. Jadi bisa dikategorikan itu ada 4 kelompok besar dari teknologi geospasial yang saat ini banyak digunakan lah ya. Yang pertama ini ada GIS dan Spatial Analytic. Nah, ini terkait dengan manajemen pengolahan data dan informasi ya. Geospatial Information, Geographic Information System ya. Dan juga sekarang ini banyak digabungkan dengan BIM ya, yang untuk building information model untuk di dalam ruangan ya. Kemudian untuk penentuan posisi memang banyak digunakan sekarang GNSS ini yang Global Navigation Satellite System ya, sistem penentuan posisi menggunakan satelit ya. Dan juga sistem-sistem penentuan posisi lainnya ya, apakah yang sifatnya terestrial, indoor positioning dan segala macam ya. Jadi kita lihat ini kategori kedua teknologi ya. Jadi ada GIS, ada GNSS. Nah, kemudian ini ada yang untuk pengamatan bumi ya. Dalam hal ini bisa menggunakan satelit, bisa menggunakan pesawat ya, fotogrametri atau aerial mapping. Bisa juga yang lebih rendah menggunakan UAV dan drone sekarang ini ya. Nah, kemudian kelompok keempat ini teknologi scanning ya, penyapuan ya. Ini menggunakan laser ya, bisa dari satelit ya, lidar atau bahkan juga dari pesawat ya. Dan bisa juga nanti lama-lama ya ke UAV dan drone ya, bahkan mungkin sudah ada drone yang membawa peralatan scanning ya. Kemudian ya terrestrial laser scanning ini juga TLS banyak digunakan ya. Nah, dari keempat kategori teknologi ini memang yang paling banyak itu yang Earth Observation dan GNSS dan Positioning ya. 37, 33%, kemudian 17% dan scanning yang 13% ya. Meskipun ini angka 2017, tapi saya lihat baru-baru ini juga posisinya hampir mirip-mirip lah ya. Mungkin volumenya membesar, tapi prosentasenya kira-kira sama lah ya. Nah, kita lihat nanti dengan perkembangan teknologi 4.0 ya, revolusi industri 4.0 nanti juga geospasial ini bisa kita katakan geospasial 4.0 ya. Nanti kita lihat akuisisi, pengolahan data, analisis, pemodelan spasial ini juga mulai banyak digunakan lah ya di dalam geospasial ya. Nah, ini kalau kita lihat tren penting di dalam teknologi geospasial dari 2019 sampai 2021. Jadi memang misalnya 2019 ini kita lihat beberapa trennya itu sensor yang semakin mengecil, kemudian ketersediaan data Earth Observation yang semakin semakin banyak lah ya, seamless dari satelit, pesawat, UAV, drone ya. Kemudian artificial intelligence mulai masuk ya, geospatial artificial intelligence. Kemudian juga BIM dan GIS makin terintegrasi ya. Seperti kita ketahui GIS ini kan dia lebih concern di luar ruangan sebenarnya ya. BIM di dalam ruangan. Nanti kalau dikombinasikan, nah ini jadi lebih baik lah ya. Kemudian ada autonomous vehicles ya, UAV ya, baik di udara untuk pemotretan, bisa juga untuk di bawah laut ya, untuk survei batimetri ya. Jadi robotic autonomous vehicle untuk keperluan akuisisi data geospasial ini semakin berkembang lah ya.
Kemudian juga pemetaan ini menjadi mapping as service ya, seperti pelayanan ya. Jadi selama ini kan kalau kegiatan mapping itu biasanya government activities ya. Kalau di negara-negara kan pemetaan adalah biasa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kita lihat semakin banyak sekarang ini pemetaan menjadi pelayanan ya, dilakukan oleh pihak swasta untuk melayani, kadang-kadang swasta juga ya. Misalnya perusahaan perkebunan ya, industri-industri yang sifatnya misalnya properties ya, yang lokal-lokal mereka ingin dapat peta secara cepat gitu ya. Kalau mengikuti program pemerintah kan lama ya. Nah, jadi mereka biasanya melakukan istilahnya pemetaan untuk yang fit for purpose mereka lah ya. Jadi pemetaan ini menjadi seperti jasa pelayanan ya. Semakin ke sana ya. Kemudian kita tahu ada smart cities, karena smart cities ini memerlukan pemetaan 3 dimensi ya, indoor positioning dan segala macam ya, di bawah tanah, di kota perkotaan ya. Kemudian drone juga di 2019 semakin marak ya. Dan kita lihat berikut-berikutnya juga semakin yang penting mungkin LIDAR ya. LIDAR ini mulai kemana-mana ya. Dari pesawat, kemudian masuk ke UAV, drone, segala macam ya. Kemudian cloud ya. Karena dengan perkembangan teknologi 4.0 ke dalam geospasial, maka akuisisi data ini menjadi semakin masif ya. Jadi data itu menjadi semakin besar sehingga masalah storage itu menjadi penting ya. Dan biasanya semuanya itu di cloud lah yang lebih ini ya. Dan dengan cloud itu juga kolaborasi dari user menggunakan data yang sama lebih mudah ya. Kemudian ini beberapa bisa dibaca nanti ya. Tapi prinsipnya kita lihat BIM GIS Digital Twin itu semakin terintegrasi ya. Kemudian data juga semakin berlimpah ya, big data analisis dari berbagai sistem pengamatan, dari Internet of Things ya, dari artificial intelligence system tools ya. Kemudian topografi dan bathymetric lidar juga ini perkembangan baru, kita lihat nanti bagaimana ya. Mapping as service ini selalu ya semakin berkembang dan kemudian segala sesuatu semakin mengecil ya. Nanti kita lihat 2022 juga perkembangannya dengan teknologi 4.0 semakin canggih ya, semakin menarik ya. Jadi intinya teknologi geospasial ini semakin lama menjadi semakin berkembang ya. Dan ya kita harus siap-siap ya dengan perangkat-perangkat untuk pengolahan datanya, analisisnya ya. Kemudian penyimpanan data dan segala macam ya. Nanti kita lihat lah ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi teknologi revolusi industri 4.0 ini kan berkembang pesat ya. Dan digunakan di berbagai bidang ya. Dan masyarakat juga semakin akrab sekarang kan dengan artificial intelligence, Internet of Things ya, cloud computing, big data, simulation ya, system integration, autonomous robotic ya. Jadi kita lihat dengan teknologi 4.0 ini dalam pendekatan sistem itu semakin mudah diintegrasikan ya, semakin mudah berinteraksi ya, karena semakin majunya Internet of Things ya, artificial intelligence ya. Dan kita lihat nanti nano, bioinfo dan kogno teknologi science itu semakin bisa menyatu ya. Jadi memang sekarang ini perkembangan industri 4.0 ini juga masuk ke dunia geospasial ya. Jadi kita mau nggak mau memang ya harus siap ya.
Dan memang saat ini sudah banyak ya teknologi 4.0 yang dimanfaatkan oleh komunitas geospasial ya. Dan banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan karena dengan 4.0 ini nanti kita lihat akuisisi data dan informasi geospasial ini ya dia berbasis digital, 3 dimensi ya, bisa dalam ruang, indoor positioning, real time, lebih cepat, lebih mudah, lebih kontinu ya. Cakupan area juga variatif, jadi lebih efektif, lebih efisien lah ya. Dan nanti kalian bisa lihat banyak sekali aplikasi-aplikasi, ini contoh saja ya. Dari mulai akuisisi data sampai berbagai pakai data, analisis, integrasi berbagai jenis data dan segala macam lah ya. Peremajaan peta, pemetaan partisipatif dalam ruang, indoor positioning, indoor mapping ya. Jadi nanti silahkan dipelajari, dibaca-baca ya. Di era geospasial 4.0 kita lihat bahwa peta-peta yang dulunya analog memang sekarang sudah umumnya digital ya. Jadi berupa data-data dan kemudian juga banyak yang sudah embedded di dalam banyak aplikasi ya, smartphone dan seterusnya ya. Jadi ada pergeseran dari peta ke data dan ke smart object ya. Dan kita lihat juga sekarang ini visualisasi saja sudah tidak cukup ya. Karena orang ingin menderive banyak knowledge, pengetahuan dari data dan informasi geospasial. Jadi visualisasi saja tidak cukup, orang kemudian melakukan analisa, pemodelan ya, berbagai hal untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam ya. Dan dengan perkembangan artificial intelligence, big data analytics, Internet of Things itu memungkinkan ya saat ini. Jadi memang perubahan terus berlangsung dan di komunitas geospasial saya pikir kita harus siap ya. Dan kita lihat juga nantinya monetisasi ya dari geospasial ini terus berlangsung. Jadi data dan informasi geospasial ini sekarang juga mulai banyak digunakan oleh pihak-pihak bisnis ya untuk income generating activities, aset ya, revenue macam-macam lah ya. Dan kita lihat itu sekarang ini memungkinkan ya. Jadi ada spatial technology di sini dan kemudian ada teknologi 4.0 yang istilahnya sebagai drivers ya, memacu perkembangan ini ya. Dari Internet of Things, Artificial Intelligence, Cloud ya, untuk storaging data dan segala macam. Kemudian wireless dan broadband dan big data ya. Dan fasilitatornya juga sekarang standar, open data, interconnected system ya. Dan juga delivery platformnya lebih banyak sekarang ya. Dari portal, apps, medsos, enterprise ya. Dan didukung oleh proses-proses yang saat ini memang semakin berkembang ya. Apakah itu business intelligence, digital engineering, workflow automation ya. Sehingga memang sekarang ini geospasial itu bukan ranah per se government ya. Tapi sekarang juga businessman ya. Kemudian masyarakat secara umum juga mulai menyadari pentingnya memanfaatkan data dan informasi geospasial ya. Jadi memang nantinya ini nilai geospasial di dunia dalam bidang ekonomi dan masyarakat semakin bertambah ya. Jadi kalau istilahnya sekarang tuh monetisasi ya dari geospasial. Jadi data dan informasi geospasial digunakan untuk meng-create aktivitas-aktivitas lain, aset-aset lain, program-program lain yang istilahnya itu income generating revenue ya. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya finansial ya.
Meskipun nanti kita lihat data dan informasi geospasial bukan hanya bisa untuk monetisasi di bidang ekonomi ya, tapi juga monetisasi terkait aspek-aspek sosial ya, dan juga lingkungan ya. Jadi peran geospasial 4.0 ini semakin berkembang ya. Nah, ini saya ambil contoh di India ya. India ini memang termasuk maju lah ya dalam aplikasi geospasial. Ini dari semacam report ya, judulnya Geospatial Strategy for New India. Jadi di sini kita bisa lihat data koleksinya itu bertumpu pada sistem dan teknologi geospasial yang dibantu dengan teknologi 4.0 ya. Jadi kita lihat di sini mulai dari akuisisi data ya. Ini biasa Earth observation berdasarkan remote sensing, fotogrametri, UAV, drone ya segala macam, dan juga bahkan survei-survei hidrografi ya untuk di bawah laut ya. Kemudian ada ini outdoor positioning dan navigasi, biasa berbasiskan GNSS dan juga survei-survei terestris. Kemudian indoor positioning, dan kemudian sumber-sumber data yang lainnya ya, yang dengan Internet of Things dan Artificial Intelligence semakin memungkinkan ya. Dan nanti kita lihat ini memang karena datanya besar, big data, maka storage-nya ini biasanya menggunakan cloud ya, compression, analisis, database, macam-macam ya. Dan nanti data ini tentunya harus diolah ya, harus dianalisis, kemudian di value added ya, dan creationnya, dan ke arah monetisasi lah ya. Ini berbasiskan artificial intelligence biasanya ya, dan aplikasinya banyak nanti ya. Ini contohnya mulai dari land administration, planning, macam-macam ini ya. Jadi kita lihat nanti aplikasi-aplikasi geospasial 4.0 itu tidak melulu terkait survei, pemetaan, penentuan posisi ya, geodesi, geomati, geografi per se ya. Tapi bisa masuk ke transportation, risk management ya, macam-macam ya, smart city, citizen engagement ya, ke bidang-bidang yang terkait aspek-aspek sosial, budaya, lingkungan, ekonomi ya. Jadi memang semakin luas lah ya. Application areas dari geospatial information ini semakin luas ya. Nah, kalau untuk Indonesia jelas ini banyak sekali ya. Ini saya coba list beberapa yang penting dari pembangunan berkelanjutan ya, ini SDGs sampai kemudian mitigasi adaptasi bencana alam ya. Kemudian karena Indonesia ini kan negara yang kita rentan terhadap bencana alam ya. Penentuan posisi dan navigasi jelas perlu untuk negara sebesar Indonesia. Kemudian survei pemetaan baik di darat maupun di laut. Kemudian Indonesia juga kita punya sumber daya alam ya yang kaya di darat maupun di laut. Jadi ini pun juga perlu data dan informasi geospasial ya. Kemudian ada pengembangan ekonomi digital, location based services ini ya, seperti GoFood, Gojek, Grab segala macam lah ya. Pengembangan smart city, dan nanti kita lihat juga pengembangan pariwisata, tourism yang berkelanjutan juga perlu data dan informasi geospasial kan ya. Apalagi di Indonesia banyak potensi untuk objek dan kawasan wisata ya. Kemudian pertahanan keamanan negara, reforma agraria, pemetaan desa, climate change ya. Penetapan batas dari desa sampai batas negara ya. Pengelolaan lingkungan dan kehutanan, pembangunan infrastruktur, penataan ruang, pemetaan raca sumber daya alam. Jadi kelihatannya banyak sekali ya aplikasi geospasial ya.
Jadi bagi adik-adik, bagi teman-teman yang bergerak di bidang geospasial, apakah itu di geodesi, ya, geomatik, geografi, jangan khawatir ya. Aplikasi geospasial ini tidak akan habis lah ya di Indonesia ini, banyak sekali. Nah, ini coba kita lihat bagaimana data dan informasi geospasial ini bisa bermanfaat untuk pembangunan nasional ya. Jadi kalau kita mulai dari aspek geodesinya ini, dari mulai sistem referensi geospasial Indonesia (SRGI) ya, kemudian direalisasikan dengan jaring kontrol geodesi, apakah itu jaring kontrol horizontal, vertikal, gebrat ya. Kemudian ditambahkan dengan data-data geospasial, kita bisa mendapatkan informasi geospasial dasar, kemudian informasi geospasial tematik ditumpangkan di informasi geospasial dasar, kemudian informasi geospasial tematik ini diintegrasikan dengan IGT yang lain ya. Jadi ini biasa disingkat IGT, ini IGD ya. Dalam kebijakan satu peta, dan kemudian juga digabungkan dengan data-data lainnya ya. Jadi nanti peranan data informasi geospasial itu bisa dari berbagai arah ini ya. Bisa langsung IGT ke sektor-sektor pembangunan, bisa IGT langsung, bisa melalui kebijakan satu peta, bisa melalui satu data ya. Atau kadang-kadang jaring kontrol horizontal nasional juga langsung masuk ke sana ya. Jadi memang jalur amal lah ya dari geospasial untuk pembangunan nasional ini bermacam-macam ya. Dan nanti kalian sebagai mahasiswa ya akan menemukan atau mempelajari berbagai aspek ini di berbagai mata kuliah ya selama kalian studi di prodi Teknik Geodesi dan Geomatika. Nah, coba nanti kita lihat sedikit ini program yang kebijakan satu peta. Ini dalam sistem spasial di Indonesia ini juga sesuatu yang penting ya. Jadi kebijakan satu peta ini tujuannya sebenarnya untuk istilahnya itu untuk mengintegrasikan, mensinkronisasi dan berbagai informasi geospasial tematik yang dibuat oleh kementerian dan lembaga di Indonesia yang kemudian diberbagi pakaikan ya melalui suatu geoportal. Jadi kebijakan satu peta ini nanti satu referensi, maksudnya menggunakan satu sistem referensi yang sama, satu peta dasar yang sama gitu ya. Kemudian satu standar pemetaan yang sama, standar geospasial yang sama. Kemudian nanti satu basis data dan satu geoportal yang sama untuk berbagi pakai ya. Jadi kebijakan satu peta ini dimulai dulu 2016 dengan Perpres 9 2016 berusaha mengintegrasikan, mensinkronisasikan 85 peta tematik dari 19 kementerian lembaga dan 34 provinsi ya. Yang kemudian diberbagi pakaikan ya. Nah, setelah 2020 program kebijakan satu peta ini diperluas. Yang tadinya 85 sekarang 185 peta tematik. Yang tadinya terlibat 19 kementerian lembaga sekarang 24 kementerian lembaga ya. Kalau provinsi sekarang harusnya sudah bertambah ini ya. Pada saat 2021 ini masih 34 ya, sekarang sudah bertambah berapa itu di Papua, tambah 4 ya. Jadi kebijakan satu peta ini tujuannya itu nanti peta-peta tematik yang sudah dikompilasi, diintegrasi, disinkronisasi, dan kemudian diberbagi pakaikan dapat digunakan sebagai acuan untuk peningkatan kualitas berbagai kegiatan ya.
mulai dari perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, ya, perencanaan pembangunan berkelanjutan, manajemen pengurangan risiko bencana, kemudian untuk penyusunan kebijakan pengambilan keputusan dan pembangunan ekonomi digital, ya. Masih banyak lagi nantinya, ya. Dan nanti ini berbagi pakaikan melalui Inagio Portal yang dikelola oleh BIG, ya. Nanti kalian juga bisa search coba Inagio Portal, ya. Nanti ada sejumlah data dan informasi yang bisa diakses oleh publik, tapi ada juga yang tidak bisa diakses, ya. Tapi tujuannya ini kan untuk kementerian lembaga dan pemerintah daerah umumnya, ya. Nah, di samping kebijakan satu peta, ada juga kebijakan satu data Indonesia, ya. Jadi pemerintah ini melalui Perpres 39 2019 berusaha mengintegrasikan data-data yang dianggap penting lah, ya. Mulai dari data keuangan negara, data kependudukan, data statistik, data geospasial, ya, data spasial, big data, dan data-data lainnya. Nah, ini sama kalau tadi kebijakan satu peta sistem integrasinya itu di level berbagai peta tematik. Nah, kalau ini lebih luas, ya. Jadi berusaha menggabungkan data-data geospasial dengan data-data yang lainnya yang banyak, ya. Yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan berkelanjutan, SDGs, kemudian perencanaan penganggaran pembangunan, dan untuk berbagai kebutuhan mendesak, ya, prioritas. Misalnya kemarin ya waktu penanganan COVID-19, nah ini juga dipakai, ya. Dan ini terus berlangsung. Jadi kalau kebijakan satu peta tadi itu koordinatornya Kemenko Perekonomian, ya, dan tim teknisnya itu BIG. Kalau kebijakan satu data ini koordinator yang paling atasnya Kementerian PPN Bappenas, ya. Dan dibantu nanti kalau data keuangan negara ini Kemenq, ini Kemendagri, pendudukan, statistik BPS, data geospasial itu BIG, ya. Big data itu Bappenas, ya. Dan data-data lainnya nanti, ya. Kalau kesehatan ya data kesehatan ya Kemenkes, ya. Dan nanti di dalam data geospasial ini ya data-data kebijakan satu peta masuk juga ke sini, ya. Jadi ini kebijakan satu data. Jadi kalian juga harus tahu, ya. Ini dalam sistem spasial Indonesia merupakan salah satu subsistem, ya. Sebagaimana halnya subsistem kebijakan satu peta. Dan nanti kita lihat salah satu yang sekarang ini bahkan di level dunia pun, ya, data dan informasi geospasial ini memang sentral untuk realisasi SDGs, ya. SDGs ini Sustainable Development Goals. Ada 17 goal yang dicanangkan oleh PBB untuk mentransformasi kehidupan di dunia ini, ya. Misalnya goal-goalnya itu ini sampai 2030 diharapkan, ya. No poverty, ini SDGs nomor 1, tidak ada kemiskinan. Kemudian nomor 2, tidak ada kelaparan. Terus saja ini, ya. Kalian bisa baca nanti, ya. Dan SDGs ini memang concernnya itu di aspek-aspek sosial, ya, ekonomi, dan lingkungan, ya. Nah, kita lihat nanti kalau dalam realisasi SDGs, konektor dari aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan itu memang di lokasi, ya. Karena kalau lokasinya tidak ada kan sulit, ya. Misalnya level kemiskinan sekian persen, nah itu di daerah mana saja kan harus jelas, ya. Dan yang bisa membantu nanti memang peta, ya, data dan informasi geospasial, ya. Sehingga mitigasi, penanganan, adaptasi terhadap aspek-aspek pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan ini bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien, ya. Jadi data dan informasi geospasial ini sentral di dalam pelaksanaan realisasi SDGs, ya. Nah, oleh sebab itu tugas kalian di modul ini
adalah membuat semacam essay singkat ya tentang aplikasi sistem ilmu geospasial ya untuk salah satu SDGs ya. Karena kalau setiap mahasiswa nanti 17-17-nya terlalu banyak ya. Jadi kalian pilih saja salah satu SDGs, misalnya No Poverty, ya judulnya nanti essay tentang aplikasi atau kontribusi geospasial untuk pengurangan kemiskinan ya. Kalau misalnya untuk nomor berapa ini? 13, Climate Action. Pemanfaatan informasi geospasial untuk mitigasi adaptasi climate change misalnya ya. Jadi cari salah satu yang kalian paling pas dan kerjakan ya dengan baik. Terima kasih. Jadi sebagaimana biasa gunakan prinsip kerja 5As terus ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, kerja ikhlas ya. Insya Allah nanti kalian bisa menempuh studi dengan baik di ITB ini ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.